Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Lukmanul Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan asesmen anak usia dini, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Imanul Pratiwi dengan nomor NIM F112220101 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas reguler B PPAPK dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap kasus yang terkait dengan pengembangan asesmen perkembangan anak usia dini. Baik, berita pertama yang saya analisis yaitu berita terkait masalah cara penilaian pengembangan anak selama pada masa pandemi COVID-19. Perlu diketahui, penilaian itu sendiri merupakan suatu proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak, dan cara mengukurnya dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan perilaku serta karya yang dibuat anak secara langsung. Dan pada masa pandemi ini, seperti yang kita ketahui, peserta didik atau anak-anak didik mengikuti pembelajaran daring di rumah. Jika biasanya pada anak-anak atau para pelajar dapat bimbingan dari guru di kelas, kali ini orang tualah yang harus membimbing anak, khususnya pada anak usia dini. Tetapi, guru tidak tinggal diam, guru juga tetap melakukan penilaian terhadap perkembangan setiap anak. Dan untuk mengukur penilaian perkembangan anak tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan harus bersifat ontetik, yaitu sesuai dengan fakta atau yang sesungguhnya. Nah, dari analisis saya, dari berita terkait masalah penilaian perkembangan anak pada masa COVID-19 ini, yang dikaitkan dengan pengembangan asesmen anak usia dini, yaitu cara yang perlu diterapkan tenaga pendidik pada masa pandemi ini untuk mengajak orang tua untuk ikut serta melakukan penilaian. Nah, orang tua akan membantu guru dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua juga mengamati terhadap segala hal yang dilakukan anak. Dalam hal ini, orang tua hanya mengamati dan merekam proses belajar anak ke dalam bentuk video atau memfotokan hasil karya, kemudian disampaikan kepada guru melalui media daring. Nah, jika orang tua mengalami kesulitan mengakses jaringan internet atau jaringannya tidak stabil, maka orang tua juga dapat menceritakan kegiatan yang dilakukannya melalui telepon seluler atau lewat SMS ke gurunya. Adanya penilaian ini, maka guru dan orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar anak. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, guru dapat merencanakan proses pengembangan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, sehingga program pembelajaran yang direncanakan berhasil dan sesuai dengan profil perkembangan anak, dan akan menstimulasi potensi anak menjadi anak yang hebat, berkualitas, dan terjamin untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau sekolah dasar. Baik, kasus kedua yang saya analisis yaitu berita tentang menilai anak usia dini ABK sesuai dengan kekhususannya. Menilai perkembangan seseorang anak didik merupakan salah satu komponen dalam proses pendidikan, begitu pula halnya dalam proses pendidikan terhadap anak didik jenjang PAUD dengan indikasi berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Penilaian perkembangan pada ABK di jenjang PAUD ini pada dasarnya sama seperti melakukan penilaian perkembangan pada anak yang berkembang secara umum. Namun, pada penilaian untuk anak berkebutuhan khusus ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran spesifik yang tercantum
dalam program pembelajaran individu. Menilai perkembangan anak usia dini ABK itu sendiri tidak dapat juga membandingkan perkembangan pada anak usia dini umumnya. Pada anak usia dini ABK, penilaian mencangkup semua sasaran yang sama seperti dilakukan pada anak lainnya, namun ditambah dengan kekhususan yang dimiliki oleh anak sebelum atau setelah proses pembelajaran individual. Dari analisis saya, berita terkait menilai anak usia dini ABK sesuai dengan khususannya yang dikaitkan dengan asesmen anak usia dini, yaitu teknik asesmen yang dapat dilakukan pada anak usia dini ABK, yaitu yang pertama dengan catatan anekdot, yaitu catatan seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang kedua, hasil karya. Hasil karya dari anak usia dini ABK seperti coretan, gambar, tulisan, lukisan, atau lipatan sebagainya harus didokumentasi. Selanjutnya, checklist. Checklist maksud di sini yaitu membuat indikator pencapaian perkembangan yang sesuai ditetapkan di dalam rencana pembelajaran harian atau RPPH. Data-data tersebut dikumpulkan secara harian yang lantas diolah atau dianalisis, dibuat kesimpulan, dan terakhir diputuskan dan dilaporkan baik kepada sekolah, guru, dan kepada orang tua siswa. Baik, sekian 2 kasus yang saya analisis. Kali ini saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.